Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan Jemaat GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Kejadian pasal 17 ayat pertama. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Puji Tuhan, kita menjumpai suatu pengalaman dari kehidupan Bapak orang percaya yang namanya Abram. Di sini kita melihat bahwa firman Tuhan datang kepada Abraham supaya Abraham hidup di hadapan Tuhan dengan tidak bercelah. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, kita sadar bahwa ada banyak yang merupakan keterbatasan kita. Ada banyak celah, ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan. Dan di sini kita jumpa Tuhan berkata kepada Abraham, yaitu seorang yang begitu percaya kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Dia tinggalkan kampung halamannya dan dia berjalan menuju ke suatu negara, satu daerah, satu tempat di mana Tuhan akan tunjukkan tempat itu. Dia sendiri tidak tahu. Begitu lugunya seorang yang bernama Abraham ini, tanpa bertanya kemanakah kira-kira, ke kota seperti apa, ke daerah seperti apa. Tuhan hanya katakan, "Aku akan memberi tanah perjanjian," karena tanah itu adalah tanah yang dijanjikan kepada Abraham, dan Abraham tidak pernah tahu. Walaupun Abraham sudah menunjukkan ketaatannya, kesungguh-sungguhannya, di sini kita melihat Tuhan ingatkan kepada Abraham, "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Kita menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan ini, setelah kita terima Tuhan, bahwa kita harus hidup lebih baik dari sebelum kita mengenal Tuhan. Dan setelah kita mengenal Tuhan, kita harus mengalami perubahan dari hari ke hari untuk mencapai tujuan dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Namun, seringkali kita merasa nyaman di tengah jalan untuk meninggalkan target, untuk meninggalkan tujuan, untuk meninggalkan harapan yang Tuhan ingin terwujud dalam diri kita, yaitu perubahan dari hari ke hari. Dan itu tidak terjadi dalam diri kita, dan kita tidak merasa itu adalah hal yang merugikan kita. Nah, saudara-saudara, kita menjumpai di sini firman Tuhan katakan, "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Dalam konsep banyak pemikiran orang percaya bahwa dia akan hidup tidak bercela karena dia membutuhkan sesuatu. Mungkin dia membutuhkan urapan, mungkin dia membutuhkan kuasa kesembuhan, mungkin dia perlu Tuhan memberkati dia, mungkin dia berpikir dia perlu hidup kudus karena dia akan menikmati berkat-berkat Tuhan karena dia hidup dalam kekudusan. Itu kurang tepat. Mengapa? Karena kekudusan itu adalah suatu sikap yang kita harus ambil untuk kita memisahkan diri kita sehingga kita menjadi khusus untuk Tuhan. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa bersekutu dengan Tuhan. Tanpa kehidupan yang tidak ada celahnya, kita tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan.
Sebab itu Tuhan harus berkata kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Maksudnya Abraham diminta menyerahkan kehidupannya khusus untuk Tuhan. Sebab itu hiduplah dengan tidak bercela. Dalam kehidupan ini seringkali kita tidak mau bercela karena kita ingin ada sesuatu yang kita peroleh dari penyangkalan diri kita, dari upaya kita hidup kudus. Pemazmur pernah juga mengungkapkan dari pengalaman kehidupannya dalam Mazmur pasal 73 ayat 13. Di situ dia katakan, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Karena dia tidak menyadari bahwa hal yang dia perlu bangun dalam kekudusan itu adalah mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Bukan kekudusan itu untuk kepentingan dirinya. Karena itu dalam Mazmur pasal 73, di situ Asaf mengingatkan kepada kita apa yang menjadi target pemikirannya tentang hidup di dalam kekudusan itu. Di situ dia berkata seperti ini, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Di sini kita melihat konsep pemikiran Asaf tentang hidup kudus adalah hanya untuk mendapatkan perhatian atau berkat dari Tuhan. Karena di situ dia membandingkan kehidupan kekudusannya dengan berkat yang terjadi atas orang-orang berdosa. Dia membandingkan hidup kudusnya itu dengan kehidupan orang-orang yang berdosa yang menikmati banyak berkat. Di sini kesalahan yang seringkali kita perbuat karena kita menganggap dengan saya hidup kudus, maka saya tidak mungkin menderita. Ketika saya hidup kudus, saya tidak mungkin mengalami masalah. Tidak akan pernah itu bisa jadi kenyataan. Karena banyak orang yang hidupnya sudah kudus. Abraham hidup tidak bercela, namun dia cukup lama menunggu berkat keturunan buat dia. Musa berusaha hidup kudus selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai untuk khususkan diri dengan Tuhan. Tapi dia turun, dia melihat hal yang tidak nyaman yang terjadi atas bangsanya. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika Tuhan berkata kepada Abraham, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, Allah menyatakan kerinduannya untuk bersekutu dengan kita. Dia ingin dekat dengan kita, sebab itu syaratnya kita harus kudus. Bukan untuk kita diberkati, bukan. Bukan untuk kita menikmati perlindungan semata, pertolongan semata, bukan. Karena Tuhan ingin kita bersekutu dengan Dia. Sebab itu Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat yang pertama, hidup yang kudus dan tak bercela itulah korban yang berkenan kepada Allah. Kenapa? Karena dengan hidup yang seperti itulah Allah dekat dengan kita. Allah mau bersekutu dengan kita, bukan untuk kebaikan kita, bukan, tapi karena Allah merasa seakan-akan Dia memerlukan kita, Dia ingin teman sekutunya. Dan itulah yang seringkali kita lupa. Kita berpikir kalau saya hidup kudus itu manfaatnya buat saya. Tetapi hidup kudus ternyata Rasul Paulus katakan itu korban yang harum dan yang berkenan kepada Allah. Bukan korban untuk menyenangkan kita. Bukan korban yang berbau harum untuk kemuliaan kita, bukan. Jadi hidup yang kudus, hidup yang benar-benar tidak bercela adalah sesuatu yang kita berikan untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk menikmati berkat kita,
Kita bisa melihat ada banyak orang yang diberkati Tuhan dalam hidup kekudusannya, tapi tidak sedikit pergumulan yang dihadapi. Ayub, orang takut Tuhan, tapi masalahnya nggak sedikit. Persoalannya tidak sedikit, dan itu Ayub tidak pernah tahu. Kita sekarang tahu bahwa apa yang terjadi dengan Ayub ternyata ada pembicaraan antara iblis dengan Tuhan. Tapi Ayub sendiri tidak pernah tahu. Istrinya pernah membujuk dia untuk tidak perlu hidup suci, untuk tidak perlu setia kepada Tuhan. Tapi Ayub berkata, kau seperti perempuan gila. Karena hidup yang kudus di hadapan Tuhan itu adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan kita. Karena banyak orang ingin diberkati, maka dia berusaha hidup kudus. Tapi setelah dia diberkati, dia lupa. Dia ingin dipakai Tuhan, dia hidup kudus. Tapi setelah dia dipakai, dia lupa kekudusan. Gitu banyak orang gagal karena dia menaruh prinsip yang salah tentang kekudusan. Sebab itu, ketika pagi hari ini kita diingatkan, Abraham diingatkan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Maka jadikanlah hidup kita menjadi bagian yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang tidak bercela itu untuk menyenangkan Tuhan. Hidup yang tidak bercela itu adalah korban yang kudus dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebab itu, mari sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, jangan lupa setiap hari kita berusaha untuk hidup menyenangkan Tuhan. Bukan nyanyi memuji Tuhan, bukan menyembah Tuhan, tapi membangun prinsip hidup di dalam kekudusan. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Sebab itu mari pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita untuk terus bertahan hidup di dalam kekudusan, bukan untuk kesenangan kita, tapi untuk menyenangkan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur karena Tuhan itu baik bagi kami dan mengingatkan kepada kami bahwa Engkau rindu untuk kami dapat bersekutu dengan Engkau. Sebab itu kami perlu bangun kesadaran dalam hidup ini untuk hidup kudus. Karena persekutuan kami dengan Tuhan adalah korban yang kudus dan yang berbau harum dan menyenangkan-Mu. Sebab itu Tuhan tolong kami, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar hari-hari yang ada di depan kami, walaupun Alkitab sudah katakan bertambah sukar dan sulit, tapi kami percaya, hidup di dalam menyenangkan Tuhan, kami akan menikmati persekutuan yang indah. Kami akan mengalami Tuhan jauh lebih dari yang pernah kami alami, karena itulah korban yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Pegang tangan kami, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu, akan umat Tuhan yang sudah pergi di tempat pekerjaan, di tempat bisnis, maupun yang sudah pergi ke kampus atau studi mereka, dan juga yang sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami, supaya kami dapat melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan, yaitu membangun kehidupan yang kudus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah hidup ini menjadi korban yang kudus dan yang berkenan kepadamu, sehingga Tuhan dipermuliakan atas kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu hari ini, sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.